Cilacap terkini. Ekanto Wahyuning Santoso, Ketua LSM Seroja Cilacap, nilai siapa layak menjadi calon Sekda Cilacap dan kuda hitam Sekda Cilacap. Inilah berita selengkapnya. Lembaga Swadaya Masyarakat Seroja Kabupaten Cilacap yang aktif mengkritisi dan mengawal kebijakan APBD di Kabupaten Cilacap menilai kinerja Sekda Cilacap Farid Ma'ruf MM yang akan pensiun pada tahun depan. LSM Seroja menilai kinerja Farid Ma'ruf sangat excellent dan baik, dan tentunya pengganti Sekda yang akan pensiun harus mampu mendekati kemampuan sosok Farid Ma'ruf. LSM Seroja menilai ada beberapa kandidat yang dinilai layak untuk menggantikan Farid Ma'ruf menjadi Sekda Cilacap, dan bagaimana kuda hitam menurut Ekanto Wahyuning Santoso. Saya Ekanto Wahyuning Santoso, Koordinator LSM Seroja Kabupaten Cilacap, ingin menanggapi berkaitan dengan maraknya berita calon sekda di pemerintahan Kabupaten Cilacap yang dalam waktu dekat ini, awal tahun 2022, Pak Farid Ma'ruf, Sekda saat ini pensiun, sehingga sangat wajar memang kalau saat ini sudah mulai ramai dibicarakan tentang calon-calon pengganti Pak Farid Ma'ruf. Saya mendengar beberapa informasi bahwa ada beberapa figur yang dianggap layak oleh tokoh masyarakat, bahkan media, seperti Pak Suprianto yang saat ini duduk menjadi Kepala Dinas Pertanian, Mas Awaludin saat ini sebagai Kepala Dinas Perizinan, ada Mas Busan kalau tidak salah, atau Budi Santoso yang dikenal dengan nama Mas Busan, yang kemarin terakhir juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, saat ini Dinas KB. Ada lagi Kepala Kesbang, Mas Taryo, dan beberapa figur-figur lain. Menurut pandangan saya, figur-figur yang muncul itu ya memang figur yang layak untuk bisa menduduki jabatan Sekda menggantikan Pak Farid Ma'ruf saat ini. Namun memang perlu diketahui bahwa proses seleksi Sekda itu bukan barang mudah dan tidak bisa dalam waktu yang singkat, tidak bisa instan, pasti ada proses-proses karena harus diumumkan melalui proses pansel dan bisa diikuti oleh siapapun pejabat yang memenuhi syarat di seluruh Indonesia, bukan hanya pejabat di wilayah Kabupaten Cilacap. Yang saya tahu aturan regulasinya seperti itu. Yang sangat menarik justru pada saat ini adalah figur yang bernama Pak Suprianto yang saat ini duduk menjadi Kepala Dinas Pertanian, yang beberapa waktu yang lalu sempat berkibar namanya atau sempat disebut-sebut banyak pihak, baik itu tokoh masyarakat itu sendiri, bahkan media massa. Namun pada faktanya, kalau tidak salah, ada satu bentuk syarat normatif, kalau memang itu masih berlaku, bahwa untuk syarat menjadi seorang sekda atau pada saat ikut seleksi pansel, ikut seleksi sekda ini harus sudah duduk di dua tempat yang berbeda pada posisi eselon 2. Dengan syarat itu, kalau memang syarat itu masuk dalam satu aturan,
seharusnya Pak Supri masuk kemarin dalam mutasi rotasi jabatan eselon 2 pada beberapa waktu yang lalu. Namun faktanya sampai dengan saat ini Pak Supri tidak masuk dalam proses mutasi rotasi pejabat di eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Namun itu tetap tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada beberapa jabatan eselon 2 yang kosong. Sangat mungkin dalam waktu dekat ini pemerintah kabupaten, Pak Bupati melakukan rotasi mutasi kembali, sehingga berkaitan dengan hal itu sangat mungkin juga Pak Supri bisa masuk dalam gerbong rotasi mutasi yang akan datang atau yang dalam waktu dekat ini kalau mungkin akan dilakukan pemerintah Kabupaten Cilacap. Berkaitan dengan isu yang beredar tentang kuda hitam dan lain sebagainya, saya memaknai bahasa kuda hitam itu orang yang tidak diduga-duga. Bahkan mungkin orang yang tidak memenuhi syarat saat ini untuk menjadi calon sekda, untuk ikut menjadi proses seleksi sekda. Kalau kita mengarah ke sana tentang figur yang sangat mungkin menjadi calon atau menjadi kuda hitam, saya mencurigai kuda hitam itu bisa Mas Fauzi, Kepala BPKAD saat ini. Memang masih muda, memang masa kerja di dalam eselon 2 masih baru beberapa bulan ya. Namun namanya kuda hitam itu biasanya orang yang tidak diduga-duga. Sangat mungkin Mas Fauzi ikut dalam putaran rotasi pejabat eselon 2 berikutnya dan akhirnya ikut proses seleksi sekda. Untuk selanjutnya Pak Bupati bisa menentukan Mas Fauzi untuk menjadi sekda atau menjadi sekda definitif pada tahun yang datang menggantikan Pak Farid Ma'ruf. Ini kalau bicara tentang kalau ada kuda hitam. Jadi kalau kita mengibaratkan sebuah kuda hitam, jangan tanggung-tanggung, jangan orang yang sudah memenuhi syarat. Kuda hitam itu orang yang saat ini belum memenuhi syarat. Yang belum memenuhi syarat salah satunya adalah Fauzi. Tokoh muda, agresif saya pikir, terus inovatif juga. Makanya saat ini dia ditempatkan di sebuah lembaga yang strategis. Mengelola keuangan pemerintah Kabupaten Cilacap itu bukan barang mudah. Ada lagi figur di luar bahasa tentang kuda hitam, Mas Awaludin yang saat ini duduk menjadi Kepala Dinas Perizinan. Itu punya potensi yang juga sangat luar biasa, tenang penampilannya begitu. Jadi selain daripada itu, justru yang lebih penting adalah sebaiknya Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Wakil Bupati itu satu kata dulu untuk menentukan siapa sebaiknya calon sekda ke depan. Walaupun kepentingan Cilacap ke depan juga akan menjadi satu pandangan Pak Bupati maupun Pak Wakil Bupati Cilacap saat ini. Berkaitan dengan hal itu, saya ingin menyampaikan kepada Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan Pak Sekda bahwa sebaiknya calon sekda ke depan saat ini sudah harus dilihat. Yang pertama adalah jejak pekerjaan pada saat-saat beliau berdinas, dimulai dari eselon 3. Calon sekda ini sudah harus dilihat rekam jejaknya dari mulai eselon 4, eselon 3, eselon 2. Itu yang pertama. Kalau bicara tentang jejak itu, di dalamnya adalah profesionalisme. Profesionalisme itu di dalamnya adalah komunikasi. Nah, berkaitan dengan itu, yang kedua adalah komunikasi itu sendiri. Siapapun sekdanya, calon sekda saat ini
harus bisa berkomunikasi dengan masyarakat, harus mau berkomunikasi dengan masyarakat. Kalau perlu, seorang sekda itu proaktif berkomunikasi dengan masyarakat, bukan hanya menampung, mendengar, namun tidak melaksanakan, itu juga percuma. Calon sekda setelah menjadi sekda harus mau mendengar, calon sekda ke depan harus mau mendengar dan menampung aspirasi masyarakat serta merealisasikan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Jangan asal tampung tapi tidak pernah merealisasikan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Yang ketiga, komunikasi. Tentang komunikasi masih banyak pejabat eselon 3, eselon 2 saat ini yang tidak mau berkomunikasi dengan masyarakat, tidak mau membalas WA, tidak mau mengangkat telepon. Masih ada. Saya harap orang seperti ini jangan sampai masuk seleksi calon sekda di wilayah Kabupaten Cilacap. Akan merusak Cilacap ke depan, siapapun itu. Dan di Cilacap masih ada pejabat tipe seperti itu, ingin dihormati, mungkin mempunyai keinginan berlebihan, tetapi dia tidak mau mendengarkan suara masyarakat, tidak mau mengangkat telepon, tidak mau membalas SMS maupun WA dari masyarakat. Sebaiknya saya minta kepada Pak Bupati, saya mohon kepada Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Wakil Bupati, hindari calon sekda seperti itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Eksklusif Jurnal Media bersama Ekanto Wahyuning Santoso, Ketua LSM Seroja Kabupaten Cilacap. Siapa sekda tahun 2022 ke depan? Sani Haryanto melaporkan, Jaga Indonesia. Ikuti terus Jurnal Media, like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih.